warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, sekarang kita masuk ke bab 12, yaitu manajemen user dan group. Oke, pada bab 12 ini kita akan mempelajari banyak materi ya. Yang pertama ada membuat user dengan user add, lalu yang kedua ada option pada user add, yang ketiga ada membuat user dengan add user, lalu yang keempat ada membuat grup, yang kelima ada menambahkan user ke dalam grup, lalu yang keenam menghapus user dan grup. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu membuat user dengan user add. Teman-teman bisa langsung masuk ke Linux teman-teman. Sebelum kita praktekkan, teman-teman pasti sudah mengetahui bahwa sekarang kita memiliki dua user, yang mana user pertama adalah user yang kita pakai. Kita coba UMI. Nah, di sini terdapat user tiarava atau user yang sekarang kita sedang login. Nah, selain user tiarava, kita memiliki yang namanya user root. Cara masuknya teman-teman bisa ketikkan suh, enter, masukkan passwordnya. Oke, perhatikan bahwa di sini sekarang telah berganti menjadi tanda pagar. Itu tandanya kita telah masuk ke user root. Jika kita coba UMI, perhatikan bahwa sekarang kita sudah login dengan user root. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan coba membuat user menggunakan user add, yang mana fungsinya itu banyak sekali ya. Sebagai contoh kasus, misal teman-teman memiliki 5 sistem engineer, jadi lebih dari satu ya teman-teman. Teman-teman berarti harus membuat user baru untuk engineer tersebut, karena tidak mungkin satu user digunakan untuk banyak orang atau banyak engineer. Nah, di sini berguna untuk tracking kesalahan. Misal jika 5 engineer itu tidak mungkin memakai satu user, atau misal 5 orang tersebut memakai user tiarava. Nah, nanti jika ada salah konfigurasi, maka akan sulit mengetahui siapa yang menyebabkan kesalahan tersebut. Misal teman-teman membuat banyak user untuk ke-5 engineer tersebut. Seperti contoh, user 1 untuk engineer 1, kemudian user 2 untuk engineer 2. Nah, nanti misal engineer 2 itu melakukan kesalahan konfigurasi, maka kita bisa dengan mudah mengetahui bahwa user 2 atau user yang digunakan oleh engineer 2 itu yang melakukan kesalahan. Nah, kita bisa tanya kepada engineer 2 kenapa melakukan kesalahan atau melakukan salah konfigurasi tersebut. Sebelumnya kita harus masuk ke bagian home root. Di sini kita bisa ketikkan sumin, masukkan passwordnya. Oke, sekarang sudah berada pada user root. Jadi sebelum teman-teman belajar tentang membuat user baru, di sini kita bisa lihat user apa saja yang sudah ada atau sudah dibuat. Bisa kita ketikkan komen /etc/passwd. Kita enter. Perhatikan bahwa di sini banyak sekali ya data-data dari user yang telah ada. Dimana jika teman-teman melihat di sini ada user root, dapat user daemon, bin, sys, dan lain-lain. Tetapi user daemon, bin, sys, dan lain-lain itu tidak bisa kita login atau sudah dibuat oleh sistem, jadi otomatis dibuat by system. Jika teman-teman perhatikan bahwa di sini terdapat tulisan non login, jadi kita tidak bisa login dengan user-user ini selain user root. Jika kita scroll ke bawah, perhatikan di sini terdapat user tiarava. Nah, nanti ini misal kita buat user baru, maka user tersebut juga akan ditambahkan ke etc ini. Nah, oke, kita akan coba buat user barunya. Kita clear. Di sini kita akan membuat user 2. Caranya adalah teman-teman bisa mengetikkan komen user add, kemudian nama user tersebut. Misal saya ingin membuat user 2, lalu kita enter. Kita coba lihat dengan cat /etc/passwd, kita enter. Perhatikan bahwa di sini kita telah memiliki user 2. Oke, di sini kita coba login dengan user 2, user 2, kita enter. Perhatikan bahwa kita berada pada user 2. Kita coba UMI.
maka di sini terdapat atau kita login menggunakan user 2. Misal kita ingin login ke user dulu, jadi su lalu nama usernya Tiara, kita enter, masukkan password. Nah, di sini kita akan coba su user 2. Perhatikan bahwa di sini kita dimintakan password, sedangkan jika kita lihat sebelumnya, di sini kita membuat user 2 tapi langsung berhasil ya, tidak dimintakan untuk membuat password, dan maka di sini kita tidak akan bisa login. Tapi kenapa yang sebelumnya yang ini tuh bisa login? Itu karena kita login dengan menggunakan root, jadi kita bisa login. Nah, tapi jika kita login dengan menggunakan user dulu, itu kita dimintakan passwordnya. Nah, sebelumnya itu kita belum membuat password, maka tidak akan bisa login. Maka di sini kita akan coba membuat password untuk user 2. Caranya kita masuk ke root seperti ini. Su min, kita enter, masukkan passwordnya. Lalu kita clear agar lebih enak dilihat. Lalu di sini kita akan coba buat password dengan menggunakan komen passwd user 2, kita enter. Nah, di sini kita akan memasukkan password baru, misal kita enter, kita masukkan lagi. Nah, jika ada seperti ini itu tidak masalah ya teman-teman, itu hanya bad password atau passwordnya terlalu gampang, karena sebelumnya saya memakai password 12345. Nah, ini termasuk bad password. Ini sudah berhasil, kita akan coba su Tiara. Kemudian kita akan coba masuk ke user 2 dengan su user 2, kita enter. Nah, kita bisa memasukkan passwordnya, kita enter. Nah, baru di sini kita bisa login dengan menggunakan user 2. Di sini mungkin teman-teman bingung kenapa tampilan dari user 2 itu berbeda dengan tampilan dari user Tiara. Nah, itu karena jika teman-teman melihat pada chat /etc/passwd, perhatikan bahwa di sini base-nya berbeda. Jadi pada user Tiara itu /bin/base, tapi pada user 2 itu /bin/sh. Nah, itu yang membuat tampilan user 2 dan user Tiara itu berbeda. Nah, perbedaannya untuk bin sh itu tidak bisa auto complete, jika bin base itu bisa auto complete. Jadi kita akan coba mengubah atau mengoption user 2 agar bisa ke bin base. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu option pada user add. Teman-teman bisa langsung buka Ubuntu-nya. Oke, di sini kita coba lihat. Oke. Perhatikan bahwa di sini kita memiliki user Tiara dan user 2. Jadi pada user Tiara itu shell-nya itu bin base, lalu pada user 2 itu shell-nya /bin/sh. Nah, di sini jika kita coba masuk menggunakan user 2, kita coba su, kemudian masukkan passwordnya. Oke, jadi user 2 itu tampilannya seperti ini ya, tetapi jika menggunakan bin base itu tampilannya sama seperti user Tiara, jadi lebih panjang dan lebih enak dilihat. Pada pembahasan kali ini kita akan coba membuat user baru, kemudian kita akan menambahkan home directory pada user tersebut, dan kita bisa mengganti shell menjadi /bin/base. Oke, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Jadi untuk membuat user sama seperti sebelumnya, kita harus masuk ke root sini, lalu kita clear. Nah, di sini kita akan coba komen user add
min help. Bentar. Nah, jadi min m di sini itu digunakan agar user yang akan kita buat itu dibuatkan dengan home directory-nya. Kemudian jika kita scroll ke bawah, di sini juga ada min s, yaitu shell. Karena nanti kita akan coba membuat shell yaitu /bin/bash. Maka di sini kita akan coba buat user dengan command user add min m lalu min s /bin/bash, lalu nama user, misal saya akan membuat user 3, lalu kita enter. Jika kita cek dengan command cap, perhatikan bahwa di sini kita memiliki user 3 dengan shell-nya yaitu /bin/bash. Dan kita coba cek directory dari user 3 yaitu ls/home. Perhatikan bahwa di sini terdapat Tiarafa dan user 3. Nah, sedangkan user 2 karena shell-nya itu bin/sh, secara default dia tidak dibuatkan home directory-nya. Tapi jika kita login menggunakan user 3, perhatikan bahwa di sini kita masuk menggunakan user 3. Di sini kita akan cd. Kemudian kita masuk lagi menggunakan user 3. Perhatikan bahwa di sini kita dimintakan password, sedangkan pada sebelumnya itu sama seperti saat kita membuat user 2, dia tidak dimintakan passwordnya. Kenapa demikian? Karena sebelumnya kita login ke user 3 menggunakan root. Nah, dia otomatis login. Tapi jika kita login menggunakan home seperti ini, itu dia harus membutuhkan passwordnya. Oke, kita coba login menggunakan user root terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat passwordnya yaitu user 3. Kita bukan password lagi. Lalu kita coba clear. Di sini kita bisa login menggunakan user Tiarafa dulu, jadi Tiarafa, kita enter, masukkan passwordnya. Kita coba login user 3, masukkan passwordnya. Perhatikan bahwa di sini kita login menggunakan user 3. Jika kita UMI atau pwd, sekarang kita telah berada atau login menggunakan user 3. Nah, selanjutnya kita akan belajar membuat user dengan add user. Teman-teman bisa langsung masuk saja ke Linux teman-teman. Oke, langsung saja kita akan membuat user menggunakan add user. Di sini kita bisa masuk ke user root terlebih dahulu. Untuk membuat user, di sini kita bisa ketikkan min-l, lalu masukkan passwordnya. Enter. Perhatikan bahwa di sini kita menggunakan user root. Di sini kita sudah masuk ke user root ya teman-teman. Di sini kita bisa membuat user dengan ketikan add user, lalu nama user yang ingin teman-teman buat. Misal di sini saya akan membuat user 4, lalu kita enter. Nah, di sini secara default untuk command add user itu telah membuat yang namanya home directory. Jadi /home/user 4. Nah, di sini kita digunakan untuk membuat password baru untuk user 4 kita. Kita ketikkan passwordnya, lalu kita enter. Oke, di sini ada tulisan bad password, itu tidak masalah karena di sini saya passwordnya adalah menggunakan angka saja. Mungkin jika teman-teman menggunakan huruf atau campuran huruf dan angka, itu tidak akan ada namanya bad password. Lalu masukkan passwordnya lagi, lalu kita enter.
Di sini kita bisa mengisikan full name-nya, tetapi jika teman-teman tidak mau mengisinya, teman-teman bisa langsung enter saja. Untuk room number-nya enter, kita skip. Lalu teman-teman di sini bisa ketikkan Y, enter. Lalu kita coba ls/home. Oke, perhatikan di sini sudah ada user 4. Jika kita coba tail /dtc/passwd, lalu enter. Perhatikan di sini kita memiliki user 4 dengan shell-nya itu /bin/bash. Nah, jadi tail itu digunakan untuk melihat 10 baris terakhir dari passwd. Nah, jadi pada user ini kita telah memiliki yang namanya shell dengan bin bash, kemudian dia juga otomatis membuat home directory. Jadi /home/user 4. Di sini kita clear. Lalu coba login user 4. Perhatikan bahwa sekarang kita telah masuk atau login menggunakan user 4. Kita coba whoami. Perhatikan sekarang kita setelah login menggunakan user 4. Misal jika kita cd, kemudian kita coba pwd. Nah, di sini telah terlihat bahwa sekarang kita sedang berada pada /home/user 4. Jadi kita berada pada direktori user 4. Oke, sekarang kita akan coba membuat grup. Grup sendiri secara sederhana itu berfungsi untuk menggabungkan atau menambahkan beberapa user ke dalam satu kelompok. Juga berguna untuk misal teman-teman memiliki 5 user, kemudian misal teman-teman ingin membuat permission atau izin akses dari user 1 ke user 3, nah maka teman-teman harus membuat atau memberikan akses satu persatu. Jadi user 1 aksesnya apa, izinnya atau permissionnya apa, kemudian user 2 permissionnya apa, user 3 permissionnya apa. Tapi jika kita membuat grup, maka grup tersebut yang akan kita bikin permissionnya. Nah, jadi user 1 dan user 3 kita akan masukkan ke grup yang akan kita buat. Nah, untuk permissionnya kita hanya memberikan permission ke grup tersebut. Jadi kita tidak perlu memberikan akses ke user 1, user 2, user 3. Kita hanya memberikan akses ke grup tersebut. Ini teman-teman bisa buka Linux Ubuntu-nya. Di sini untuk membuat suatu grup kita akan menggunakan komen yaitu group add. Oh ya, perlu diperhatikan bahwa untuk membuat grup dengan menggunakan group add, kita perlu masuk ke user root. Di sini kita zoom. Nah, di sini kita baru bisa ketikkan komen group add. Kemudian nama grupnya. Misal di sini saya akan membuat grup 1. Lalu kita enter. Nah, di sini kita coba cek ya menggunakan komen cat /group. Enter. Oke, perhatikan bahwa di sini kita sudah memiliki grup 1. Nah, kemudian ada grup penting juga yaitu user dialog. Jika teman-teman ingat pada awal pertama kali kita install Linux atau install Ubuntu, kita dimintakan untuk membuat user. Nah, secara default user yang kita buat itu dibuatkan grup tersendiri, jadi grup user tersebut. Lalu di sini juga ada grup user 2, grup user 3, dan grup user 4. Oke, di sini kita akan membuat grup lagi dengan komen yang sama seperti tadi. Sini saya akan membuat grup 2, dengan komen group add group 2. Kita enter. Lalu kita cat. Oke, perhatikan bahwa di sini kita sekarang memiliki grup 2. Lalu di sini saya akan membuat grup 3 menggunakan perintah yang tadi. Lalu di sini saya akan membuat grup 4 juga. Oke, lalu kita lihat dengan perintah cat /etc/group, kita enter.
Oke, di sini kita memiliki grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan user ke dalam suatu grup. Oke, langsung saja kita praktekkan. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membuat user masuk ke dalam suatu grup. Nah, sebelum itu kita akan coba belajar atau melihat user tersebut itu masuk ke dalam grup mana. Caranya yaitu ID, lalu nama usernya. Misal di sini saya akan masuk ke user Tiarafa atau user sesuai nama dari user teman-teman. Lalu kita enter. Perhatikan bahwasanya user Tiarafa itu masuk ke dalam grup itu Tiarafa, lalu ada ADM, CD-ROM, sudo, dan yang lain-lain. Nah, user Tiarafa ini adalah user di mana saya membuat ketika pertama kali instalasi. Kita akan coba lihat user lain, misal ID, lalu nama usernya, misal user 2. Kita enter. Perhatikan bahwa user 2 itu masuk ke dalam grup user 2 saja. Kemudian kita coba lagi nih, ID user, misalnya user 4. Enter. Oke, perhatikan user 4 juga masuk ke dalam grup user 4 saja. Nah, di sini kita akan coba memasukkan user 2 atau user 4 ke dalam suatu grup atau suatu kelompok. Oke, kita coba get /a this is first group. Kita enter. Nah, di sini sebelumnya kita sudah membuat grup 3 dan juga grup 4. Nah, di sini juga kita memilih grup 1 dan grup 2. Nah, untuk memasukkan suatu user ke dalam suatu grup itu gampang sekali. Misal di sini kita coba user mode, minman, help, enter. Jadi di sini banyak sekali opsi yang dapat kita gunakan. Salah satunya ada option penting yaitu min g, yaitu groups. Jadi untuk menambahkan new list atau suatu user ke dalam suatu grup. Lalu ada juga min a, yaitu append, itu untuk menambahkan. Oke, kita langsung coba saja teman bisa masuk ke grup. Oke, lalu kita buat saja misal sama ini. Oke, lalu nama grupnya misal grup 1, lalu nama usernya misal user 2. Kita coba cek ID dari user 2. Kemudian kita coba lagi misal user 0, lalu grupnya user 1, lalu nama usernya misal user 4. Enter. Lalu kita cek ID user 4. Oke, perhatikan sekarang user 4 telah masuk ke dalam grup 1. Oke, jadi user 2 dan user 4 itu sama yang masuk ke dalam grup 1. Nah, misal teman-teman ingin menambahkan user 2 masuk ke dalam grup lain, jadi dia masuk ke dua grup, misal grup 1 dan grup 2. Caranya itu kita perlu menambahkan suatu option, itu min a jadi untuk append atau menambahkan. Jadi misal kita coba user min j, misal grup 2, lalu nama usernya user 2. Enter. Kita coba cek ID dari user 2. Perhatikan bahwa sekarang grup satunya hilang dan di replace oleh grup 2 itu kelemahan dari komen min g. Jadi kita perlu option yaitu min a atau append untuk menambahkan. Nah, nanti grup 1 juga nggak bakal hilang. Kita coba saja user mode min a g grup 1 user, lalu namanya user 2. Kita enter. Maaf, salah.
Lalu kita coba cek ID user 2. Oke, perhatikan bahwa sekarang user 2 memiliki dua grup, yaitu grup 1 dan grup 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu menghapus user dan grup. Oke, langsung saja ke prakteknya. Teman-teman bisa buka Linux Ubuntu teman-teman. Jadi untuk cara menghapus user atau grup, kita bisa menggunakan command user. Perhatikan bahwa di sini terdapat beberapa option. Salah satunya itu terdapat min-r atau remove. Jadi min-r ini kita akan coba menghapus home directory-nya juga. Nah, jadi secara default jika kita menggunakan command user saja, direktori user tersebut tidak akan terhapus. Oke, jadi di sini kita akan coba menggunakan option min-r untuk menghapus home directory-nya juga. Nah, caranya itu menggunakan command user min-r user 4. Ini di sini saya akan menghapus user 4. Oke, kita enter. Ini artinya user 4 sudah terhapus. Lalu di sini kita coba ls. Oke, di sini user 3-nya Oke, di sini user 4-nya sudah terhapus ya teman-teman. Jika teman-teman tidak bisa menghapus user menggunakan perintah user del min-r, itu ada perintah yang kedua. Jadi teman-teman bisa menggunakan perintah ini. User del lalu min-fr. Jadi di sini f itu force remove. Lalu nama user yang akan dihapus, misal user 3. Lalu kita enter. Lalu kita coba ls/home. Oke, di sini perhatikan bahwa sekarang user 3 juga sudah terhapus. Jika kita coba login ke user 4, user 4, kita enter. Oke, perhatikan bahwasanya user 4 itu not exist ya teman-teman, atau user 4 sudah tidak tersedia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara menghapus suatu grup. Di sini kita clear dulu. Jadi untuk menghapus grup itu caranya menggunakan command group del, kemudian nama grupnya. Misal kita akan menghapus grup 3. Kita enter, lalu kita coba get /etc/group. Lalu kita coba get/etc/group. Perhatikan bahwa sekarang kita memiliki 3 grup saja, yaitu grup 1, grup 2, dan grup 4. Oke, misal kita coba lagi, kita coba hapus grup 4 ya teman-teman. Lalu kita coba get/etc/group, enter. Oke, perhatikan bahwa di sini kita memiliki 2 grup saja, yaitu grup 1 dan grup 2. Grup 3 dan grup 4 telah dihapus. Oke, mungkin untuk pembahasan manajemen user dan grup cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.